Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan mulai hari ini kita akan mempelajari suatu ilmu yang sangat penting, suatu ilmu yang sangat mendasar, yang sangat dibutuhkan oleh kita semua, yang sangat dibutuhkan oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat, yaitu ilmu fikih. Ilmu fikih yang mempelajari ilmu fikih ini adalah perkara yang sangat penting, bahkan wajib bagi kita untuk mempelajarinya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya ibadah adalah tujuan diciptakan jin dan manusia. Tujuannya Allah menciptakan kita di dunia ini hanya satu, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah, yang dengan ibadah tersebut Allah memberikan kepada kita pahala yang akan menjadi bekal kita untuk kehidupan kita yang hakiki, yaitu di akhirat nanti. Jadi dunia ini bukan untuk kita berdagang, bukan untuk makan minum, bukan untuk menikah, memiliki anak-anak dan seterusnya. Bukan itu tujuan kita ada di dunia ini. Bukan itu tujuan kita hadir di dunia ini. Kalau cuma sekedar itu tujuan hidup seseorang, hanya untuk makan, bekerja, mencari nafkah, untuk makan saja, memberi makan anak istri, berkeluarga, menikah dan seterusnya, maka ini tujuan seperti juga tujuan hidup al-bahaim, hewan-hewan ternak. Coba lihat sapi, hidupnya begitu, dia bekerja, membajak sawah, nanti dikasih makan, kemudian dia kawin, memiliki anak, terus dia mati. Hanya begitu saja siklus hidup hewan. Yang manusia tidak seperti itu. Manusia di dunia ini tujuannya untuk beribadah kepada Allah sebagai bekal nanti kehidupan kita yang hakiki di akhirat. Adapun kita bekerja, kita makan, kita minum, kita menikah, kita mencari nafkah dan yang lainnya, itu adalah untuk menunjang ibadah. Untuk menunjang ibadah kita kepada Allah. Agar ibadah kita lebih tenang, kita harus, agar kita kuat beribadah kepada Allah, kita harus makan, kan begitu. Maka kita harus mencari nafkah dengan niat agar ketika kita makan, kita minum, kita kuat beribadah kepada Allah. Maka makan dan minum kita pun menjadi ibadah, dapat pahala. Kita bekerja begitu, mencari nafkah untuk menghidupi anak istri, bekerja untuk membantu suami, niatkan ini untuk ibadah. Sehingga seluruh kehidupan kita menjadi bentuknya ibadah, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tujuan hidup kita di dunia. Tidak ada yang lain. Jangan sampai kita lalai, lalai dari ibadah. Termasuk kita menuntut ilmu, ini ibadah yang sangat besar. Nah, kalau kita sadar bahwa tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah, ketahuilah ibu-ibu yang rahmati Allah, ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kecuali jika terpenuhi dua syarat. Sekali lagi, suatu ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kecuali jika terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Ibadah yang kita lakukan harus ikhlas karena Allah taala. Kita harus mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya.
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan mengikhlaskan kepada Allah ad-din, agama. Kalau kita beribadah tercampur niat yang tidak ikhlas karena Allah, maka tidak diterima. Ini syarat yang pertama. Nah, syarat yang pertama ini kita pelajarinya pada masalah akidah, bukan di fikih bahasanya. Masalah akidah yang alhamdulillah sudah kita bahas kemarin, masalah akidah secara ringkas dalam kitab Al-Wajibat sudah selesai. Nah, masalah syarat yang pertama, ikhlas, itu bahasanya di pelajaran akidah. Kemudian syarat yang kedua, setelah ikhlas, agar ibadah kita diterima oleh Allah, yaitu harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Harus sesuai sunnah. Kalau kita beribadah kepada Allah tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, tidak ada perintah dari Nabi, tidak ada dalilnya dari Nabi dan Al-Quran dan hadis, maka ditolak. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amal, apa saja amal ibadah, yang tidak ada perintah kami di dalamnya, yang kami tidak melakukannya, tidak ada contoh dari kami, maka fahuwa raddun, maka amal tersebut tertolak. Walaupun kita niatnya baik, ikhlas karena Allah, jadi belum cukup, harus sesuai dengan sunnah. Ini syarat yang kedua. Nah, syarat yang kedua inilah yang kita pelajari dalam pelajaran fikih. Bagaimana agar kita bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan sunnah, sesuai dengan dalil yang ada dalilnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu. Jadi dua syarat ini. Ikhlas itu kita pelajari dalam akidah, sesuai sunnah itulah kita pelajari dalam fikih. Makanya dari sini kita sadari betapa pentingnya pelajaran fikih. Betapa pentingnya pelajaran fikih. Karena kalau kita beribadah tidak sesuai dengan fikih, tidak sesuai dengan dalil, maka tertolak ibadah kita. Penting sekali belajar fikih, ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mempelajari fikih ini juga sangat penting karena dalam kehidupan kita ini, kehidupan kita 1 kali 24 jam tidak akan terlepas dari fikih. Tidak akan terlepas dari fikih. Ya. Coba kita lihat kehidupan kita. Kita dalam 1 kali 24 jam itu harus beribadah kepada Allah. Salat, ya kan? Ada saumnya, puasanya nanti, ya. Dan yang lainnya. Maka itu kita belajar dalam fikih ibadah. Maka nanti ada kita pembahasan fikih ibadah, fikih salat, fikih puasa, fikih zakat. Kemudian nanti juga kita dalam kehidupan kita 24 jam ini kita akan sering bermuamalah dengan manusia. Masalah jual beli, transaksi dan yang lainnya. Makanya ada fikih muamalah. Tidak terlepas kita. Setelah kita beribadah, kita akan bermuamalah dengan manusia. Ya, jual beli dan yang lainnya yang berkaitan dengan muamalah sesama manusia. Dan antuna mungkin kebanyakan ini pedagang ibu-ibu, ya. Makanya akan dibahas dalam fikih muamalah, fikih jual beli. Kita 1 kali 24 jam itu akan makan dan minum. Iya tidak? Ya, makan dan minum. Harus kita ketahui halal dan haramnya makanan. Makanya nanti ada fikih at'imah, fikih makanan-makanan. Ya, fikih bab yang membahas tentang makanan-makanan. Ya, apa-apa yang halal, apa-apa yang haram. Kita 1 kali 24 jam ini akan berhubungan dengan keluarga, ya kan? Makanya nanti di sana ada fiqhul usra, fikih keluarga. Tentang nikah, tentang tolak, tentang hak-hak suami istri akan ada. Lihat itu. Ada fikih yang membahas keluarga. Kita hidup, ya apalagi ibu-ibu selalu di rumah. Dia ada hubungan dengan suami, dengan anak-anak. Makanya dibahas
Fiqhul usra, fikih keluarga, ada fikihnya berkaitan dengan pernikahan, perceraian, ya. Wanita-wanita yang halal, yang menjadi mahram, yang halal dinikahi, yang tidak boleh dinikahi, dan yang lain itu dibahas di itu semua. Maka semua 1 kali 24 jam hidup kita tidak terlepas dari fikih. Maka kalau orang nggak belajar fikih, ya kebanyakan ya hidupnya itu tidak tertuntun sesuai dengan dalil, ya, tidak tahu bagaimana ya dia berjual beli, mencari nafkah dengan benar, tidak tahu hak-hak suami istri dalam kehidupan rumah tangga, hak-hak anaknya, tidak tahu makanan-makanan halal haram yang mana, tidak tahu fikih ibadah, tidak tahu ibadah ini sesuai sunnah atau tidak. Ya hidupnya hanya begitu saja, tidak ada, ya, tidak tertuntun oleh Al-Quran dan hadis. Nah, sehingga dari sini kita tahu betapa pentingnya fikih ini. Dalam kehidupan bernegara nanti ada hukum-hukum, ya, hukum mencuri apa, hukum berzina ada apa, itu dipelajari dalam kitab jinayat, ya, kitab atau kitab hudud, ya, pelanggaran-pelanggaran, apa hukum-hukum pelanggaran, seorang mencuri apa hukumnya. Nanti juga ada fikih waris, tentang warisan. Ya, kita setiap hari ada keluarga yang meninggal, ya kan, di kampung kita ada orang meninggal. Bagaimana membahas harta peninggalan orang tersebut? Ada fikih waris. Ya, sekarang kan warisan itu ya pembagiannya cuma berdasarkan adat istiadat. Ini salah, tidak boleh, haram. Waris itu telah diatur oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis. Lihat betapa pentingnya, sehingga orang yang belajar fikih itu dengan baik dari awal sampai akhir, Masya Allah, hidupnya tertuntun di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau tidak belajar fikih, ya lihat hidupnya ya hanya mengikuti gelombang masyarakat, hanya mengikuti adat istiadat, hanya mengikuti kebiasaan yang selama ini dilakukan, ya, kemudian mati. Na'udzubillah, bertemu dengan Allah, harus mempertanggungjawabkan 60 tahun kehidupan dia yang tidak berada di atas landasan syar'i Al-Quran dan Sunnah. Solatnya cuma sesuai dengan kebiasaan saja, puasanya sesuai apa yang diajarkan oleh orang-orang tua dahulu yang terkadang banyak yang bertentangan dengan hadis. Dia berdagang, tidak peduli halal haram, tidak tahu mana ya jual beli yang halal, mana jual beli yang haram, makan minum begitu. Dia dalam keluarga tidak menunaikan hak-hak suami atau istri karena tidak tahu. Tiba-tiba mati, bertemu Allah. Allah akan tanya, tanggung jawab 60 tahun hidupmu itu. Nah, dari sini kita tahu penting belajar fikih. Karena kita 1 kali 24 jam sekali lagi tidak akan pernah terlepas dari yang namanya fikih. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia faqih, fikih, paham masalah agama, paham fikih. Kalau Allah inginkan kebaikan, khairan di situ nakirah, umum, ya. Dalam kaidah kalau umum itu berarti ya mencakup segala kebaikan. Kalau Allah ingin kebaikan orang itu pada keluarganya, Allah akan pahamkan dia fikih keluarga. Allah inginkan kebaikan pada dagangannya, Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia fikih muamalah dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan dia dalam ibadahnya, Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia dalam fikih ibadah dan seterusnya. Ya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia paham fikih agama. Ya, memahami agama ini. Sebaliknya, orang yang enggak paham fikih, ya itu tadi, dia akan bisa terjerumus kepada perkara bid'ah dalam ibadah, beribadah tidak sesuai tuntunan dalil, atau dia akan terjerumus dalam perkara haram dalam masalah jual beli, misalnya seperti itu, ya, dan seterusnya. Nah, al-muhim, ya, ala kulli hal, fikih itu sangat penting untuk kita pelajari. Kemudian ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, nah kita akan membahas fikih, ya. Fikih dengan menggunakan sebuah kitab yang berjudul Al-Wajizu fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz. Al-Wajizu, Al-Wajiz itu artinya yang ringkas. Fi fiqhi sunnah, dalam fikih sunnah, artinya dalam pelajaran fikih
yang bersumber dari As-Sunnah wal Kitabil Aziz, dan Al-Kitab Al-Aziz yang mulia, yaitu Al-Quran. Ya, atau bahasa secara maknanya Al-Wajiz, ringkasan fikih yang bersumber dari As-Sunnah dan Al-Quran, seperti itu. Ya. Yang kitab ini ditulis oleh Dr. Syekh Abdul Azim Al-Badawi. Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi. Beliau seorang ulama yang ulama Ahlus Sunnah, ya, yang berasal dari Mesir. Beliau, ya, sesuai dengan yang pernah beliau sampaikan, beliau itu bersahabat dengan Syekh Albani rahimahumullah taala, ya, bersahabat, sehingga kalau nanti di dalam kitab Al-Wajiz ini beliau ketika menyampaikan hadis itu banyak membawakan hadis yang telah disahihkan oleh Syekh Albani. Ya, wallahu alam apakah beliau ini sampai sekarang ini masih masih hidup, saya tidak tahu juga. Tapi dahulu ketika kita kelas 3 di pondok, setahu saya masih ada, beliau masih hidup, ya, Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizallahu taala. Nah, saya memilih kitab ini kenapa? Ya, karena sesuai dengan judulnya Al-Wajiz, yang ringkas. Cuman 1 jilid, ya. Biasanya kitab fikih itu berjilid-jilid, ya, sampai 5 sampai 10 jilid. Kalau ini cuma 1 jilid. Ya, 1 jilid saja, yang di dalamnya telah memuat berbagai macam bab-bab fikih, ya, bab-bab fikih yang cukup lengkap. Dan di sini sesuai yang beliau penulis katakan, beliau tidak memperluas khilaf para ulama dalam masalah fikih. Kita tahu fikih itu banyak khilafnya, beda pendapat di antara para ulama. Nah, di sini beliau hanya mencukupkan dengan yang sesuai dengan dalil, yang ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, itu yang beliau bawakan. Makanya kitab ini menjadi ringkas dan sangat praktis. Kalau bisa saya katakan, Al-Wajiz ini termasuk kitab fikih praktis. Praktis itu apa? Maksudnya dia ringkas dan langsung bisa kita amalkan. Artinya kalau kita hanya ingin mempelajari fikih untuk kita amalkan langsung, maka Al-Wajiz ini cukup. Ya, Al-Wajiz ini cukup. Saya ingin belajar fikih untuk saya amalkan dan saya dakwakan kepada keluarga, ini sudah cukup. Karena semua permasalahan fikih yang ada dalam kitab Al-Wajiz ini beliau bawakan dalilnya, Al-Quran, hadis yang sahih. Itu. Jadi cukup ketika kita ingin mengamalkannya. Makanya ini fikih praktis. Tapi kalau kita ingin jadi ulama, misalnya menjadi ulama fikih, menjadi fuqaha, ya kita harus belajar madhab fikih. Kita harus belajar madhab Syafi'i, madhab Hambali, Maliki, Hanafi, dan seterusnya. Untuk menjadi ulama fikih itu harus luas ilmunya, harus memahami khilaf seluruh para ulama. Itu kalau mau jadi ulama. Tapi kalau kita hanya ingin belajar untuk kita amalkan yang sesuai Al-Quran dan Sunnah, agar amal kita sesuai dengan syariat, maka insya Allah Al-Wajiz ini cukup, ya, fikih praktis. Dan itulah tujuan kita belajar, untuk kita amalkan. Jangan buat apa kita memusingkan diri dengan perbedaan khilaf para ulama, ya. Kita cukup mempelajari, ya, kalau hanya ingin mengamalkan untuk diri kita atau minimal untuk keluarga kita, lingkup yang kecil, maka Al-Wajiz ini insya Allah cukup. Karena dia membawakan dalil-dalil syar'i, Al-Quran dan hadis di dalam setiap permasalahan fikih. Dan dia tidak membawakan khilaf-khilaf para ulama, langsung mengambil pendapat yang paling rajih, yang paling kuat, yang sesuai dengan dalil. Itu. Kecuali kalau antuna mau jadi ulama, yaitu harus belajar, ya, fikih-fikih madhab seperti itu. Taib. Nah, kita akan mempelajari fikih dari kitab Al-Wajiz. Saya akan ambil, ya, kita akan berusaha mengikuti alur dari fikih Al-Wajiz ini. Artinya tidak akan keluar dari sini. Akan tetapi kalau saya anggap perlu untuk menambahkan faedah dari kitab lain, saya akan tambahkan faedah.
Ya, kalau saya lihat ini perlu ada tambahan yang bermanfaat dari kitab yang lain yang tidak dibawakan oleh Syekh dalam kitab Al-Wajiz ini, maka saya akan ambilkan faedah dari kitab yang lain. Kalau tidak, ya kita mencukupkan diri dengan yang ada dalam kitab Al-Wajiz ini. Sudah punya kitabnya? Nah, tidak apa-apa kalau belum. Dengar saja dan perhatikan. Kalau mau mencatat silakan. Dan insya Allah ini akan saya rekam dan nanti kita akan rekamannya akan saya kita masuk langsung pada Kitabu At-Taharati. Nah, urutan-urutan susunan bab dalam fikih Al-Wajiz ini dia akan dimulai dengan fikih ibadah dulu. Ya, fikih ibadah yang berkaitan dengan solat, zakat, puasa, haji, ya. Solat, zakat, puasa, haji. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan yang lain. Kenapa dimulai dengan ibadah? Karena ini hak Allah. Itu lebih didahulukan. Nanti setelah ini baru akan dibahas fikih muamalah, ini antara sesama manusia, jual beli, ya, gadai, jual beli, kredit dan seterusnya insyaallah. Kalau di sini yang pertama dulu kita bahas ibadah dulu karena ini hak Allah. Maka dalam semua kitab fikih, bahkan hampir semua para ulama ketika menulis kitab fikih dia akan mulai dengan fikih ibadah. Ya, terutama yang rukun Islam, salat, zakat, puasa, haji. Nah, sebelum masuk kitab salat, tentu beliau akan membahas dulu kitab Thaharah, bersuci. Thaharah itu bersuci. Karena bersuci adalah syarat sah dari salat. Ya. Di sini beliau mengatakan di halaman 23 kalau sesuai dengan buku saya, Al-Taharatu lughatan. Kata at-tahara kita kan sering dengar tahara. Secara bahasa artinya an-nadhafatu wan-nazahatu minal ahdath. Membersihkan dan mensucikan diri dari hadas. Ya. Adapun secara istilah, ya tahara kita sering dengar kata tahara. Tahara itu artinya apa? Raf'ul hadathi wa izalatun najasi. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Itu tahara. Mengangkat apa? Hadas dan menghilangkan najis. Apa beda hadas dan najis? Ya. Apa beda hadas dan najis? Siapa yang tahu? Tahara kan mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Kita sedang dengarkan, oh dia berhadas. Ayo wudu, saya tadi berhadas. Saya harus wudu misalnya. Nah, kalau hadas itu dia sifat. Kalau hadas suatu sifat atau suatu keadaan seseorang yang ada pada diri seseorang yang menghalangi dia untuk melakukan sholat. Itu hadas. Jadi hadas ini bendanya tidak ada, ibu-ibu. Tidak ada. Benda hadas itu mana? Tidak ada benda. Karena dia cuma sifat atau keadaan. Kalau ibu-ibu misalnya kentut, ya mau sholat terus kentut, maka dia katakan saya sudah berhadas. Ya kan begitu kan? Berarti dia keadaan dirinya saat itu dalam keadaan berhadas. Mana hadasnya? Enggak ada. Bukan benda dia cuma keadaan. Keadaan seseorang yang membuat dia tidak bisa melakukan ibadah seperti sholat. Ya. Ya, kalau di sini disebutkan ya, wasfun qaimun bil badani yamna'u 'anis sholati wa ghairiha minal ibadati allati tustaratu fiha at-taharah. Hadas adalah suatu sifat atau keadaan pada diri seseorang yang mencegah dia untuk melakukan sholat. Sholat orang yang berhadas tidak sah. Atau yang ibadah yang lain yang diwajibkan atau disyaratkan untuk bersuci. Ya, itu hadas. Jadi dia sifat atau keadaan.
Adapun najis, najis itu adalah benda, ya, benda yang najis. Ada bendanya, seperti misalnya air kencing itu najis, kotoran manusia najis, ya, darah haid najis. Ada kan bendanya, bisa kita lihat. Itulah najis secara ringkas. Jadi kalau hadath itu cuma suatu sifat atau keadaan pada diri seseorang yang membuat dia tidak bisa sholat. Adapun najis benda yang najis, ya, yang harus dibersihkan. Kalau pada diri seseorang ada najis juga, dia tidak boleh sholat, ya, tidak sah sholatnya. Nah, toharo, yang dimaksud dengan toharo itu mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Itu toharo. Jadi harus dua-dua itu dihilangkan. Hadasnya harus diangkat dan najisnya harus dibersihkan. Ya, cara mengangkat hadas ada dua nanti kalau kita pelajari. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil, cara mengangkatnya dengan apa? Wudu, ya, seperti buang air kecil, buang air besar, kentut. Itu cukup dengan wudu cara mengangkatnya. Kalau hadas besar, cara mengangkatnya dengan apa? Mandi, ya, seperti, ya, setelah keluar berhubungan suami istri atau setelah haid, selesai haid itu harus mandi. Itu hadas besar. Jadi itu cara mengangkatnya. Adapun najis, cara menghilangkannya, ya, ada yang dicuci dengan air atau yang lainnya. Nanti akan kita pelajari insyaallah cara mengangkat hadas dan cara menghilangkan najis. Itu beda hadas dan najis. Jadi sekarang antum harus bisa jawab. Kalau ada yang tanya apa sih yang dimaksud dengan beda hadas dan najis, itu apa? Kalau hadas sifat keadaan, tidak ada bendanya. Kalau najis itu bendanya, benda-benda yang najis. Dan ini dua-dua harus diangkat, harus dihilangkan. Makanya at-toharo bersuci, itu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis, itu makna toharo. Kemudian beliau membahas sekarang di sini babul miyah, bab air. Al-miyahu itu jamak dari ma. Kalau ma itu air, maun. Kalau al-miyahu air, jamak, ya, jamak taksir. Beliau membahas air, ya, karena air adalah alat untuk bersuci, alat untuk bertoharo. Itu hukum asalnya menggunakan air, baik menghilangkan hadas atau maupun menghilangkan najis itu dengan air. Maka dibahas dulu di sini air. Beliau mengatakan, kullu ma'in nazala minas sama'i aw kharaja minal ardi fahuwa tahurun. Ini kaidah ibu-ibu, ya. Semua air yang turun dari langit atau keluar dari tanah fahuwa tahurun, maka dia suci dan mensucikan. Tahur itu artinya suci dan mensucikan. Artinya suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Itu airnya suci, bisa kita minum, bisa kita buat mandi, ya, suci. Dan bisa mensucikan, artinya bisa digunakan untuk bertoharo, untuk bersuci, bisa digunakan untuk wudu, untuk mandi junub dan yang lain sebagainya. Jadi air yang turun dari langit, contohnya apa? Hujan, apalagi? Embun, apalagi? Ya cuma dua itulah, ya, yang turun langit, ya, atau es. Es kan air, cuma dia subeku. Nanti kalau dia turun es, misalnya salju, terus kita cairkan, nah itu termasuk air. Itu juga suci, bisa kita gunakan. Atau yang keluar dari bumi, contohnya apa? Mata air, apalagi? Sungai, apalagi? Sumur, ya. Ya, laut itu kan sungai, kan, sungai mengalir ke laut. Atau air hujan jatuh ke laut, itu sama juga hukumnya. Itu suci semua, hukum asalnya suci. Air danau, ya, air yang tertampung itu kan, danau itu air yang keluar dari bumi. Atau dia tertampung dari hujan, ya, danau, waduk atau apa saja.
Intinya air yang turun dari langit dan keluar dari bumi hukum asalnya suci. Suci itu bisa suci dan mensucikan. Tahurun, ya, suci dan mensucikan. Jadi tidak usah ragu-ragu. Kita mau wudu cuma ada air hujan misalnya, atau cuma ada air mata air, ada air sungai, ada air laut, bisa untuk berwudu. Kullu ma'in nazala minas sama aw kharaja minal ardi fahuwa tahurun. Semua air yang turun dari langit dan keluar dari bumi maka dia tahur. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala. Nah ini, jadi beliau di sini penulis setiap membawakan perkataan harus selalu dengan dalil. Selalu dengan dalil Al-Quran, Al-Hadis, sehingga kita tenang ketika mengamalkannya. Kita tenang mengamalkannya. Oh, ini ada dalilnya, ini ada hadisnya, ini ada contohnya dari Rasulullah. Begitu tenang kita beramal. Berbeda dengan orang yang beramal tidak tahu dalil, ya. Dia bingung ini benar enggak, sehingga gampang goyah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa anzalna minas sama ma'an tahuran. Ya, itu surat Al-Furqan ayat 48. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anzalna, dan kami telah menurunkan, minas sama, dari langit, ma'an tahuran, air yang suci. Tahur itu untuk yang air yang keluar dari, yang turun dari bumi. Wali qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil bahri, tentang air laut. Kata Nabi tentang air laut, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci airnya, bisa digunakan untuk bersuci, dan juga halal bangkainya. Artinya bangkai dari laut itu halal, ya, seperti bangkai ikan. Kita kalau nangkap ikan, ketemu ikan sudah mati, ya halal. Atau sudah terdampar di laut, ya, di pasir, di pantai, ikan paus misalnya, halal. Nggak perlu disembeli kalau hewan laut. Kalau hewan laut nggak usah antuna sembeli, itu halal. Nah itu pembahasannya nanti pada fikih makanan. Nah, ini yang kita bahas di sini adalah sucinya air laut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil bi'ri, dan juga berdasarkan halalnya air yang keluar dari bumi itu berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sumur. So, ada sebuah sumur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air sumur itu tahur, suci dan mensucikan, tidak bisa menajiskannya sesuatu pun. Ya. Nah ini dalil, ya, bahwasanya air yang turun dari bumi, dari langit, atau yang keluar dari bumi, maka hukumnya suci dan mensucikan. Termasuk juga air laut atau air danau juga masuk. Taib. Kemudian Syekh menjelaskan lagi di sini, wa huwa baqin ala tahuriyatihi wa in khalatahu syai'un tahirun ma lam yakhruj an itlaqihi. Kata penulis, wa huwa baqin, dan air itu tetap ala tahuriyatihi, tetap di atas kesuciannya. Wa in khalatahu, meskipun tercampur dengan air itu syai'un, sesuatu yang tahir, yang suci, malam yakhruj, selama belum keluar, air tersebut belum keluar dari itlaqihi, dari kemutlakannya, masih dikatakan air mutlak. Ya. Perhatikan di sini, ya. Kata Syekh, air itu tetap dia suci walaupun tercampur dengan sesuatu, ya, tercampur dengan sesuatu yang suci, selama air tersebut tidak keluar dari kemutlakannya.
Maksudnya tidak keluar dari kemutlakannya, air tersebut belum berubah, kasih catatan di situ, ya. Ini tidak disebutkan di sini. Maksudnya air tersebut belum keluar dari kemutlakannya adalah air tersebut belum berubah warna, rasa dan baunya. Itu air mutlak namanya. Kalau antum lihat suatu air yang tidak berubah warna, tidak berubah rasa dan tidak berubah baunya, maka itulah air mutlak. Dia suci. Dia suci dan mensucikan. Tapi kalau sudah berubah salah satu dari sifat air tadi, baik berubah warna atau cuma berubah rasa atau berubah baunya, maka dia sudah tidak dikatakan air mutlak. Dia sudah keluar dari kemutlakannya. Nah, maka kita lihat apa yang mencampurinya, apa yang membuat dia berubah. Nah, sesuatu yang tercampur ke dalam air itu ada dua secara umum. Ya, suatu benda atau sesuatu yang tercampur ke dalam air yang mutlak tadi, air yang masih bersih, masih belum berubah warna, rasa dan bau itu ada dua macam. Pertama benda yang suci, yang kedua benda yang najis. Kalau air tersebut tercampur dengan benda yang suci, kita bahas dulu yang suci. Ya. Selama tidak berubah warna dan rasanya, maka dia tetap air yang suci dan mensucikan. Misalnya tercampur atau masuk ke dalam air tersebut sedikit air sabun misalnya. Antuna mandi. Kan di bak itu kan ada air yang suci, air yang mutlak. Terus ketika mandi, ya, cipratan air dari tubuh antuna itu yang sudah ada sabunnya atau samponya. Sabun dan sampo itu kan benda apa? Suci kan? Bukan najis. Masuk ke dalam, terciprat ke dalam bak. Tapi antuna lihat bak tersebut, air yang ada di dalam bak itu tidak berubah warna, rasa dan baunya. Maka air tersebut tetap dianggap suci dan mensucikan. Selama tidak merubah tiga tadi, tidak merubah warna, rasa dan bau, maka tetap dianggap air yang tahur, yang suci dan mensucikan. Bisa digunakan untuk berwudu dan seterusnya. Atau misalnya di hutan ada mata air atau ada sumur, ya, kemudian dia jatuh daun-daun kan? Daun itu benda suci atau najis? Suci. Ya, benda yang suci dia. Jatuh ke air tersebut, daun-daun, ya, bunga-bunga. Nah, kita lihat air itu tidak berubah warnanya, rasanya, baunya tidak berubah oleh daun-daun tadi. Maka hukumnya air tersebut suci dan mensucikan. Bisa kita minum karena dia suci, bisa kita gunakan untuk berwudu karena dia mensucikan. Begitu. Nah, itu yang pertama, tercampur dengan benda suci dan tidak merubah warna, rasa dan bau. Sekarang yang kedua, tercampur dengan benda yang suci tapi merubah warna, merubah rasa atau merubah baunya, aromanya. Iya, misalnya kopi misalnya kan, antuna bikin kopi, ya, diceret, masukkan di dalam kopi. Kopi itu benda suci atau najis? Benda suci. Dimasukkan ke dalam air tadi, dalam ceret. Maka air tersebut otomatis langsung berubah apa? Warnanya. Dan antuna pun ketika melihat itu tidak akan menyebutnya lagi air, tapi menyebutnya apa? Kopi. Berarti dia sudah bukan air mutlak. Tidak ada orang yang mengatakan oh itu air, tapi langsung mengatakan itu kopi. Nah, warnanya berubah, aromanya berubah, rasanya apalagi ya berubah. Maka bagaimana status air tersebut? Status air tersebut suci tapi tidak mensucikan. Air kopi tadi tetap suci, bisa antuna minum,
bisa kita minum, kan suci. Tapi dia tidak mensucikan, tidak bisa kita gunakan untuk berwudu. Tidak sah kalau kita wudu dengan air kopi. Ya, misalnya ya kesusahan air, tinggal ada kopi satu ceret itu. Ya, kesusahan air, akhirnya wudu saja pakai kopi. Kan dia suci, boleh diminum kok. Nah, tidak boleh seperti itu. Dia memang suci tapi tidak mensucikan. Dia suci, boleh kita minum. Kalau kena baju kita tidak perlu kita cuci, ya misalnya begitu. Ya. Tapi tidak mensucikan, tidak bisa kita gunakan untuk wudu atau untuk mandi janabah. Nah, itu. Atau teh dan seterusnya. Ya, air jeruk misalnya sudah berubah warna, rasa, itu pun tidak bisa. Statusnya tetap suci tapi tidak mensucikan. Paham sampai sini? Paham ya? Taib. Sekarang yang kedua, yang tercampur dengan benda najis. Kalau tadi air yang tercampur dengan benda yang suci. Tercampur dengan benda najis. Keadaannya juga ada dua, seperti tadi. Benda najis tersebut tidak merubah salah satu dari sifat air. Jadi kecipratan benda najis yang sedikit sehingga tidak berubah warna, tidak berubah rasa, dan tidak berubah aroma, maka hukum air tersebut suci dan mensucikan. Cuma kecipratan sedikit yang tidak sampai merubah warna, rasa, dan bau, walaupun benda najis. Maka status air tersebut tetap suci dan mensucikan. Bisa diminum, bisa digunakan untuk berwudu. Suci, bisa diminum, bisa dikonsumsi, bisa buat mandi. Dan mensucikan, bisa buat wudu, bisa buat mandi janabah. Oh, air jeruk bagus ya kalau begini. Iya, kalau pas ngajar air jeruk kan nanti aja. Nah, statusnya apa ibu-ibu? Suci dan mensucikan. Misalnya, ya anak kita misalnya, anak-anak pipis. Terus air pipisnya itu kecipratan sedikit. Ya kita lihat loh, kok nyiprat sedikit ke dalam ember. Satu loyang atau satu ember air. Kita lihat kecipratan. Maka kita jangan langsung buang airnya. Oh, ini tadi dia pipis di sini si tole ini. Dia pipis di sini, kayaknya kecipratan ini di ember nih si tole ini. Buang airnya. Jangan dulu. Kita lihat airnya. Oh, enggak berubah warnanya. Aromanya juga masih aroma air, tidak ada aroma pesing-pesingnya. Terus antum icip-icip sedikit. Ya. Kalau nak berubah warna dan nak berubah aroma, biasanya insya Allah rasanya juga tidak berubah. Maka jangan dibuang airnya, tetap dia suci, ya. Jangan jijik ini. Tidak, ini bukan berdasarkan jijik atau tidak jijiknya, bukan pakai perasaan, tapi pakai dalil. Ini tidak apa-apa. Air tersebut jangan dibuang, boleh kita masih bisa gunakan. Dia masih suci dan mensucikan. Ingat, kemasukan najis tapi tidak merubah 3 sifat air: warna, rasa, dan aroma. Contoh lain, kita masuk mau mandi, tiba-tiba di bak kita lihat ada kotoran cicak. Nah, ini kan sering ya, kayaknya susah untuk dihindari ini, kecuali mungkin ditutup ke baknya atau embernya. Lah kita lihatlah ada kotoran cicak seperti itu, maka kita langsung jangan buang airnya. Kita lihat berubah enggak gara-gara satu titik kotoran cicak tadi. Insya Allah enggak berubah. Baunya juga enggak berubah, maka boleh kita gunakan. Statusnya masih suci dan mensucikan. Seperti itu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, air tersebut tercampur dengan benda najis dan merubah warna atau merubah rasa atau merubah bau. Nah, air yang tadi yang suci itu tercampur dengan benda najis dan merubah warna air atau merubah rasanya atau merubah baunya. Maka status air tersebut adalah
apa? Tidak suci dan tidak mensucikan. Ya. Tidak suci dan tidak mensucikan. Tidak suci tidak boleh kita konsumsi, kita minum tidak boleh, dan tidak mensucikan tidak boleh kita gunakan berwudu atau kita gunakan untuk mandi janabah. Tidak suci berarti kalau terkena badan kita air tersebut hukumnya najis, harus kita cuci. Ya, terkena badan saja najis, apalagi kalau kita minum tidak boleh. Tidak suci dia. Tidak boleh juga mensucikan, tidak juga mensucikan. Tidak bisa kita gunakan untuk wudu, tidak bisa. Untuk mandi janabah tidak bisa. Karena airnya sudah berubah, sudah keluar dari kemutlakannya. Ya misalnya tadi ember, terus ada anak kita kencing di situ di ember tadi, dia kencing di situ. Kita lihat warna airnya sudah jadi kekuning-kuningan. Warnanya sudah warna bau pesing. Ya, rasanya ya, sudah berubah juga pasti. Nah, kalau seperti ini maka harus langsung dibuang. Airnya dibuang karena dia tidak suci, tidak bisa lagi kita gunakan dan tidak mensucikan, tidak bisa digunakan untuk bertoharoh, bersuci, wudhu maupun mandi. Seperti itu. Nah, ini 4 macam air yang tercampur dengan 2 benda tadi, najis ataupun tidak najis. Ya, ringkasannya begini. Air yang suci, kalau tercampur benda yang suci, selama tidak merubah warna, rasa dan bau, maka air tersebut suci dan mensucikan. Yang kedua, air yang suci tercampur benda yang suci tapi merubah warna atau merubah rasa atau merubah bau, maka air tersebut statusnya suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga, air yang suci tercampur benda najis tapi tidak merubah warna, rasa dan bau, maka status air tersebut suci dan mensucikan. Yang keempat, air yang suci tercampur dengan benda najis dan merubah warna, rasa atau bau, maka status air tersebut tidak suci dan tidak mensucikan. Nah, seperti itu. Antuna temukan air di mana saja, itu pasti tidak lepas dari 4 keadaan tersebut. Nah, sekarang kita kembali pada kitab. Di sini kata Syekh tadi, ya. Air itu tetap pada keadaannya, yaitu suci dan mensucikan, walaupun tercampur dengan benda yang suci, selama tidak keluar dari kemutlakannya. Maksudnya tidak berubah warna, rasa atau bau. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liniswatil lati kumna bitajhizi ibnatahu. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada para wanita yang mereka melaksanakan penyelenggaraan jenazah putrinya. Jadi putrinya Nabi SAW itu meninggal. Jadi putrinya Nabi SAW itu meninggal. Ya, saya lupa di hadis ini siapa yang putri di sini. Pokoknya ada putrinya Nabi SAW yang meninggal. Kemudian kaum wanita yang melaksanakan penyelenggaraan jenazahnya, yang memandikan, yang memakaikan kafan, kemudian yang mensolatkan, itu laki-laki dan wanita. Adapun yang menguburkan adalah laki-laki. Jadi ini juga dalil bahwasanya kalau wanita yang meninggal, yang menyelenggarakan jenazahnya adalah wanita juga. Yang memandikan harus wanita, ya, yang mengkafankan harus wanita. Adapun mensolatkan boleh laki-laki, boleh perempuan, bisa. Dan yang menguburkan, yang masuk ke dalam kuburan itu hanya laki-laki, ya, tidak boleh wanita. Tuh, kalau yang jenazahnya perempuan. Ya, putrinya Nabi meninggal, sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian para wanita menyelenggarakan jenazahnya. Kemudian Nabi bersabda kepada para wanita tersebut ketika mereka sedang memandikan atau baru mau memandikan jenazah putri Nabi ini, Nabi bersabda kepada mereka, igsilnaha thalathan au khamsan au aktsara min dzalika in ra'aitunna bima'in wasidrin
waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an minal kafur. Hadis ini muttafaqun alaih, sahih, artinya diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi kepada wanita-wanita tersebut kata Nabi kepada wanita-wanita tersebut ketika mereka hendak memandikan jenazah putrinya, kata Nabi begini, igsilnaha salasan, mandikanlah jenazah putriku itu 3 kali. 3 kali diulang memandikannya. Au khamsan, atau 5 kali. Au aktsara min dzalika in ra'aitun, atau lebih dari itu jika kalian menganggap masih perlu dimandikan lebih dari 5 kali. Jadi memandikannya itu ganjil 1 kali. Kalau kita lihat jenazahnya masih harus ditambah lagi, masih belum bersih, kita tambah 3 kali. Kalau belum lagi 5 kali. Kalau belum lagi 7 kali. Ya. Begitu memandikan jenazah sampai orang yang memandikannya menganggapnya oh ini sudah bersih. Ya, sudah bersih. Karena jenazah itu biasanya mengeluarkan sesuatu dari perutnya. Ya, 1 kali mandi masih ada yang keluar belum bersih, kita mandikan lagi. Itu kata Nabi. Kemudian apa beliau? Bima'in wasidrin, mandikan dengan air wasidrin. Apa sidr? Daun bidara, air yang dicampur daun bidara. Nah, lihat. Air yang digunakan untuk memandikan jenazah putri beliau suruh campur dengan daun bidara. Dan air yang tercampur dengan daun bidara ini kan berarti tercampur dengan benda yang suci itu. Tapi tetap boleh digunakan untuk memandikan jenazah. Berarti boleh, masih suci dan mensucikan. Itu dalilnya. Selama tidak merubah warna, rasa dan bau. Waj'alna fil akhirati, dan jadikanlah kata Nabi, fil akhirati, pada akhir pemandian itu, kafuron. Apa? Kafur barus. Tapi bukan kamper ya. Ada kafur barus yang memang asli dia sudah kayak bubuk begitu. Jadi bukan kamper yang biasa yang buat ngusir kecoa, bukan itu katanya kafur barus. Ya, lihat ini Nabi suruh campur dengan kafur. Ya, berarti ada tercampur benda yang suci itu. Berarti masih boleh digunakan untuk bersuci, untuk mandi janabah. Karena meskipun untuk memandikan mayit, meskipun orangnya sudah meninggal, tetap air yang digunakan untuk memandikan harus yang suci dan mensucikan. Karena dia hukumnya seperti mandi janabah, begitu. Nah, ini dalil bahwasanya air yang tercampur dengan benda-benda yang suci, dia tetap suci dan mensucikan. Ya. Kemudian paham ya sampai sini? Itu dalilnya dari hadis, ya. Jadi kalau ada air tercampur sabun sedikit, tercampur sampo sedikit, ya itu masih suci dan mensucikan. Selama tidak berubah warna, rasa dan bau, masih boleh kita gunakan untuk berwudu. Kemudian Syekh mengatakan wala yuhkamu binajasati al-ma'i wa in waqa'at fihi najasatun illa idza taghayyara biha. Nah, dan tidak boleh dihukumi bahwa air itu najis langsung kita katakan oh ini air ini najis. Ya, tidak boleh dihukumi najis meskipun jatuh di dalamnya benda najis. Seperti tadi keciprat air kencing, ya, atau yang lainnya. Atau jatuh tadi kotoran cicak. Tidak boleh kita hukumi najis illa idza taghayyara biha, kecuali jika air tersebut berubah warna atau berubah rasa atau berubah baunya biha, dengan bendanya najis tadi. Ya, tidak boleh kata Syekh kita langsung hukumi ada anak kita kencing terus kecipratan air, oh airnya jadi najis. Tidak boleh. Kecuali kalau kita lihat berubah. Kita lihat jelas berubah warnanya, berubah aromanya dan berubah rasanya. Nah, itu baru boleh kita katakan oh ini sudah najis. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh kita hukumi najis. Ya, ingat ini bukan masalah jijik atau apa. Ini masalah sesuai dengan syariat. Ya, sesuai dengan dalil.
Mana dalilnya bahwasanya air meskipun tercampur dengan benda najis selama tidak merubah warna, rasa dan bau itu tetap suci dan mensucikan? Dalilnya ada, ya. Li hadisi Abi Sa'id, berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Faqala, dia mengatakan, qila ya Rasulullah, anatawadda'u min bi'ri buda'atin wa hiya bi'run yulqa fiha al-haidu wa lahmul kilabi wan natnu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Perhatikan, ini dalil air yang tercampur dengan benda najis tapi tidak berubah warna, rasa dan bau, maka tetap suci. Kalau yang tadi, yang kisah pemandian putrinya Rasulullah, jenazahnya itu air yang tercampur dengan benda yang suci tapi tidak berubah rasa dan warna dan bau. Kalau ini tercampur dengan benda yang najis. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ditanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ana tawadda'u, bolehkah kami berwudu, min bi'ri buda'atin, dari sumur buda'ah, dari sumur buda'ah. Jadi ada suatu sumur namanya sumur buda'ah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bolehkah kami berwudu dari sumur buda'ah? Wahia bi'run, padahal sumur buda'ah itu adalah sumur yang yulqa fiha al-haidu, yang biasa dilemparkan ke dalamnya al-haid. Wallahu alam apa maksud al-haid di sini. Karena itu dulu dijelaskan oleh guru kami, kalau tidak salah itu kain untuk apa? Yang digunakan untuk wanita pada saat itu untuk mencegah agar haidnya tidak keluar kemana-mana. Ya kalau salang sekarang mungkin apa? Pembalut. Jadi dilemparkan ke dalam situ, ke sumur buda'ah itu. Ya Masya Allah, lihat. Walahmul kilab, dan juga terkadang dilemparkan ke dalam sumur buda'ah itu daging kilab, daging anjing. Jadi kayak jadi tempat sampah sumur itu. Wanatnu, dan juga benda-benda yang busuk, yang jelek. Boleh gak kami wudhu dari sumur itu ya Rasulullah? Sumur buda'ah yang di situ dilemparkan ya pembalut, dilemparkan daging anjing, dilemparkan benda-benda yang kotor. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, al-ma'u tahurun, air di sumur buda'ah itu tahur, suci dan mensucikan. La yunajjisu syai'un, tidak ada yang tidak menajiskan airnya sedikit pun. Artinya benda-benda tersebut tidak merubah warna dan rasa air dan juga aroma. Ya mungkin wallahu alam, mungkin airnya banyak sekali bakal atau bagaimana, wallahu alam. Intinya tidak berubah warna, rasa dan baunya. Maka Nabi tetap membolehkan untuk bersuci, berwudu dari sumur buda'ah. Ini dalilnya. Ya tercampur dengan benda najis. Tadi haid itu najis, darah haid najis, daging anjing ya najis, benda hewan yang haram dimakan. Menurut sebagian ulama ya haram, najis dagingnya, atau benda-benda yang kotor dilempar ke dalam sumur buda'ah. Itu buktinya ini benda-benda najis dimasukkan ke sumur buda'ah. Nabi memfatwakan masih boleh wudu dengannya. Bahkan Nabi mengatakan dia itu air yang suci dan mensucikan. Maka dipahami dari sini tidak merubah warna, rasa dan bau. Benda-benda tadi tidak sampai merubah warna, rasa dan bau air tersebut yang ada di dalam sumur buda'ah. Demikian ya, itu dalilnya. Nah ini tentang pembahasan tentang air. Ya, fahimtunna? Tuh, jam berapa itu? 10:30. Ya karena sudah 10:30 ya. Insyaallah sampai di sini dulu ya pembahasan fikih. Insyaallah pada Sabtu depan kita masuk pada babun najasat. Bab pembahasan tentang benda-benda najis. Apa-apa sih benda yang najis di dunia ini? Ada berapa benda najis di dunia ini?
yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya. Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Ya, silakan. Berarti kalau air sungai begitu seperti kolam begitu dong Ustaz. Biasa kan orang mandi sapi atau apa begitu boleh mandi apa? Ya, selama tadi patokannya antuna lihat air sungainya tidak berubah warna, rasa dan bau. Iya. Biasa orang buang air atau orang saluran kamar mandinya ke sungai. Ya lihat, kalau tidak berubah warna, rasa dan bau bisa kita gunakan. Tetap suci dan mensucikan, itu hukumnya. Ya, tapi kalau antuna nggak mau pakai, lebih baik pakai air keran saja, ya silahkan. Ya kan ada air keran di rumah, ada air sungai, sumur, itu saja lebih aman. Tapi misalnya kita nggak ada air sama sekali, terus cuma ada air sungai di belakang rumah kita yang sudah begitu keadaannya, maka coba kita palo satu gayung, terus lihat, oh baunya masih air nih, tidak ada bau pesing, tidak ada bau apa, warnanya masih putih, ya masih ya bening lah, ciri khas air sungai. Tidak harus putih sekali bersih seperti air aqua, enggak ya, tapi ciri khas warna air sungai. Dan juga ya antum mau cicip juga silahkan. Ininya tidak berubah tiga hal tadi boleh kita gunakan untuk bersuci, boleh. Kalau air yang di bak bagi udang boleh. Air yang di bak begitu maksudnya bagaimana? Yang macam di ember kok ada tampung begitu. Boleh. Kalau air yang ada di tampung di ember suci dan mensucikan. Maksudnya ada berak akang atau ayam ada berak. Ya. Pokoknya umahat, lihat berubah tidak warna, rasa dan bau. Kalau tidak berubah, maka kita gunakan. Tidak usah was-was. Tadi kaki ada ayam ada berak, kaki tadi ada anak ada kincing. Tidak usah was-was seperti itu. Kita gunakan. Lagi pula tai ayam itu bukan najis, ibu-ibu. Ya, tai ayam bukan najis. Kalau tai ayam itu benda suci, dia bukan najis. Kincing kucing najis. Nanti kita akan bahas di babu najasat. Benda-benda najis itu apa-apa. Intinya kalau yang kita bahas sekarang air. Kuncinya tadi mau tercampur dengan benda suci, mau tercampur dengan najis, kalau tidak berubah tiga sifat tadi, maka tetap suci dan mensucikan. Silakan gunakan. Dan tidak usah ini perasaan bagaimana. Kalau kita lihat airnya nggak kenapa-napa, nggak berubah, kita gunakan. Bismillah, gunakan untuk wudu, untuk mandi janabah, kita konsumsi, silakan. Ya kalau memang kita nggak mau juga, ya cari saja air yang lain. Seperti itu, mau aman. Tapi intinya di sini hukumnya yang kita bahas masih boleh. Ya. Jadi maksudnya saya begini, jangan sampai kita jadi susah berwudu cuma gara-gara kita lihat airnya, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Ya langsung kita lihat saja dengan mata kepala sendiri kan bisa. Oh airnya ini masih bening, tidak berubah warna, aromanya juga masih aroma air, tidak berubah rasa, sudah pakai. Tidak usah was-was ini nanti ini itu tidak usah. Akhirnya kita terlambat wudu, terlambat sholat dan yang lainnya. Tapi kalau kita mau misalnya banyak air, ada pilihan. Ini air yang kita ragu-ragu, ada air yang jelas dari dalam sumur, air dari keran, ini jelas, ya pakai saja air yang kita bisa pastikan tadi. Seperti itu. Naam. Barakallahu fikun. Ada lagi? Naam, kalau sudah tidak ada kita akhiri. Kalau air dia itu ditampung semalaman, iya. Tidak ditutup, apa itu masih? Boleh, tidak apa-apa. Tidak ditutup. Meskipun tidak ditutup, dibolehkan. Masih suci dan mensucikan. Masih suci dan mensucikan. Walaupun tidak ditutup. Ya air sumur kan tidak ditutup. Air sungai, air mata air, atau air tampungan di ember, walaupun tidak ditutup tidak apa-apa, masih suci, masih boleh kita konsumsi dan masih boleh kita gunakan untuk bersuci. Ya. Nah memang ada pembahasan yang Nabi mengatakan suruh tutup walaupun hanya dengan lidi, tapi itu bukan pada hukum penggunaan airnya. Ya, itu biar syaitan tidak bisa minum dari situ, akan mengurangi keberkahan saja misalnya begitu. Tapi itu tidak najis, tetap boleh kita pakai untuk bersuci dan mensucikan.
Naam, ada lagi? Nah, sudah. Nah, kita akhiri. Pokoknya kesimpulannya itu tadi. Mau tercampur dengan apapun, mau keadaan bagaimanapun, selama tidak berubah warna, rasa dan bau, silakan gunakan. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.